Shalom anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Dewa. Puji Tuhan. Hari ini kita bisa ketemu lagi bersama dengan Kak Dewa, Kak Tari di Sunday School Kids Worship. Oke anak-anak, kita bersama-sama untuk memuji Tuhan. Dan sebelumnya kita yel-yel dulu yuk. Kids Worship, sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Yuk, semua kita memuji Tuhan ya. Oke, semuanya berdiri ya. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat, kuat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, go. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita tumbuh bersama. Bersama Kids Worship belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat, kuat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, go. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan Sunday School kita. Kak Dewa, silahkan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bangun dalam pertolongan Tuhan. Sekarang kami mau bersekutu, kami mau memuji Tuhan, kami mau beribadah. Tuhan berkati kami. Biarlah ibadah kami hari ini boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari bersukai Tuhan. Bersama Kids Worship kita tumbuh bersama. Bersama Kids Worship belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat, kuat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, ayo, ayo, ayo kita sama.
bersama-sama, mari bersuka cita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman Kids Worship, masih tetap berdiri ya. Mari kita lebih semangat lagi sambil memuji Tuhan. Oh sukacitaku. Siap-siap ya. Oh sukacitaku, param-pam-pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param-pam-pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku oh sukacitaku, param-pam-pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param-pam-pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Param-pam-pam. Sekali lagi ya. Oh sukacitaku, param-pam-pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param-pam-pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku siap-siap ya. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Sekali lagi. Padanya ku berharap, Engkau sumber kehidupanku. Param-pam-pam. Yeay. Teman-teman, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita, mari kita memuji nama Tuhan. Ku mau jadi murid Tuhan. Mau jadi murid Tuhan, ku mau jadi murid Tuhan. Saat ini aku datang untuk dengar firman Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah, ku mau dengar firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Sekali lagi teman-teman, ku mau jadi murid Tuhan. Ku mau jadi murid Tuhan. Ku mau jadi murid Tuhan. Saat
anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita hari ini bisa bersama-sama Sunday School ya. Oke, sekarang waktunya kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Anak-anak sudah siapkan Alkitabnya? Yuk kita sama-sama hari ini bersama dengan Kak Tari kita belajar firman Tuhan. Kita lanjutkan kisah bagaimana Tuhan memberkati dan memelihara Elia waktu dia berada di Sarfat. Anak-anak, mari kita bersama-sama perhatikan 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai 24. Yuk kita perhatikan demikian firman Tuhan. Sesudah Elia berada di rumah janda di Sarfat, dia diberi makan roti dan tepung serta minyak milik ibu janda itu tidak habis-habis sampai turun hujan ya. Anak-anak, sesudah itu, waktu itu Bapak Elia masih di rumah ibu janda di kota Sarfat. Anak dari ibu itu sakit dan sakitnya itu sangat parah sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata ibu janda itu kepada Elia, "Apa maksudmu untuk datang ke sini dan singgah ke sini, mampir di rumahku, tinggal di rumahku untuk apa? Apakah engkau untuk mengingatkan kesalahanku, untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Bapak Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu kepadaku." Bapak Elia mengambil anak perempuan itu dari pangkuan ibunya, dia bawa di kamar atas dan membaringkan anak itu di tempat tidur di mana Bapak Elia biasa tidur. Sesudah itu Bapak Elia berdoa, berseru kepada Tuhan. Bapak Elia berkata, "Ya Tuhan, Allahku, apakah engkau menimpakan kesusahan? Apakah engkau membuat ibu janda ini menjadi malang? Dia sudah menerima aku sebagai penumpang di rumahnya. Apakah Tuhan membunuh anaknya?" Sesudah dia berdoa, dia membaringkan badannya tepat di atas anak itu. Dia baring sampai 3 kali. 1, lagi sama-sama hitung, 2, lagi 3. 3 kali dia memucurkan badannya di atas anak itu. Lalu dia berseru lagi kepada Tuhan, "Ya Tuhan, Allahku, pulangkanlah nyawa anak ini ke tubuhnya ya Tuhan." Anak-anak, Tuhan mendengarkan. Ayo kita perhatikan ayat 22. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Tuhan memberikan nyawa anak itu kembali di tubuhnya. Tuhan menaruhkan kembali nyawa anak itu di tubuhnya dan anak itu hidup kembali. Lalu Elia mengambil anak itu, dia gendong, dia bawa turun dari kamarnya yang ada di atas dan ke rumah itu dan dia memberikan kepada ibunya. "Ini anakmu, ia sudah hidup," kata Bapak Elia. Kemudian kata ibu janda itu, kata perempuan itu, "Sekarang aku tahu bahwa engkau, Bapak Elia, adalah abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa ya. Hari ini kita bersama-sama belajar tentang Allah yang memelihara kehidupan. Waktu Bapak Elia berada di situasi yang kelaparan, Tuhan kirimkan makanan. Tuhan perintahkan Bapak Elia ke Sungai Kerit. Di sana diperintahkan burung gagak nganterin makanan.
Yang kedua, waktu Tuhan suruh ke Sarfat, ketemu sama ibu janda ini, dan ibu janda ini diperintahkan Tuhan untuk kasih dia makan. Tapi ternyata sesudah itu anak ibu janda itu sakit. Dan anak-anak kita percaya bersama melihat bahwa Tuhan itu menolong di masa-masa sulit. Tuhan itu mendengarkan doa anak-anaknya. Ibu janda itu belum mengerti bagaimana berdoa kepada Tuhan. Ibu janda ini belum mengenal tentang Tuhan, tapi dia mendengar ada Tuhan. Allahnya Elia adalah Tuhan Allah yang hidup. Dia marah waktu anaknya itu meninggal. Kamu di sini mau buat aku celaka, mau buat aku susah. Anakku mati di sini. Dan Bapak Elia berseru kepada Tuhan, Tuhan, ibu janda ini sudah tolong aku, sudah memberi aku tumpangan di sini, aku bisa numpang di rumahnya, aku bisa dapat makanan di rumahnya. Tuhan, masa hidupnya jadi susah. Tuhan, aku minta, ya Tuhan, nyawanya jangan kau ambil, tapi kirimkan lagi nyawanya Tuhan ke tubuhnya supaya anak ini hidup lagi. Anak-anak, Tuhan katakan, Tuhan mendengar doanya Elia. Tuhan itu memelihara hidup kita. Tuhan mendengar apa yang kita butuhkan. Waktu Bapak Elia butuh makanan, Tuhan kasih makanan. Tuhan kasih minuman. Waktu Bapak Elia memerlukan pertolongan karena anak dari perempuan Sarfat itu sakit dan sudah meninggal, doa Bapak Elia didengarkan oleh Tuhan. Anak-anak, Tuhan itu pelihara hidup kita loh. Ya, hari ini kita belajar untuk tidak takut. Waktu anak-anak sakit, anak-anak berdoa. Kalau anaknya perempuan janda di Sarfat ini kan belum kenal Tuhan ya. Belum kenal Tuhan. Dia mendengar saja bagaimana Bapak Elia tentang Tuhan itu. Tapi Bapak Elia mendoakannya dan doa Bapak Elia didengarkan oleh Tuhan. Anak-anak kita belajar percaya ya dengan kuasa doa. Karena doa itu didengarkan oleh Tuhan. Doa itu diperhatikan oleh Tuhan. Apa yang anak-anak perlukan? Bapak Elia mendoakan anak perempuan janda yang sudah meninggal ini. Dan Tuhan berikan nyawanya hidup kembali. Anak-anak, kalau anak-anak doa untuk mama papa, supaya mama papa dipulihkan, mama papanya bisa rukun-rukun, baik-baik, didengar Tuhan enggak? Didengar Tuhan. Kalau anak-anak lihat mama papa berantem terus anak-anak berdoa, Tuhan dengarkan? Dengarkan kalau anak-anak percaya seperti Bapak Elia. Kalau anak-anak lihat papanya kok belum dapat kerja, atau uangnya, mama bilang uangnya belum cukup untuk beli kebutuhan sekolah, untuk beli keperluan anak-anak, daftar ulang atau apa. Anak-anak ayo berdoa, doakan pekerjaan papa mamamu, doakan supaya papa mama tetap sehat, bisa bekerja, dapat berkat Tuhan. Anak-anak, doa kita didengarkan, sekalipun itu doanya bukan untuk diri sendiri loh ya, doanya untuk orang lain, tapi didengarkan Tuhan. Anak-anak yang dikasih oleh Allah, hari ini kita belajar Tuhan itu memelihara hidup kita, Tuhan itu mendengarkan doa kita. Apa yang menjadi keperluan kita? Kalau orang lapar, keperluannya makanan, Tuhan kasih. Kalau orang sakit, perlunya sembuh. Ya, anak-anak, Tuhan berikan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mulai hari ini dan kita terus belajar. Kalau yang sudah percaya, terus belajar percaya. Terus belajar percaya, Kak, tapi doaku yang kemarin belum dijawab. It's okay, gak apa-apa, terus berdoa, terus bertekun. Tuhan mendengarkan doa kita. Tepat pada waktunya, Tuhan menolong dan memberkati anak-anak semua. Oke anak-anak, Tuhan menolong memberkati hidup kita. Jangan kamu takut, jangan kamu ragu. Percayalah, doamu didengar Tuhan. Doamu bukan hanya untuk dirimu sendiri, doamu untuk keluargamu, doamu untuk orang tuamu, doamu untuk kakakmu atau adikmu, untuk siapa orang-orang yang kau kasihi, untuk guru-guru, untuk teman-teman di sekolah. Anak-anak, Tuhan menolong kita semua. Anak-anak hari-hari ini masuk di masa liburan ya. Anak-anak terus berdoa kepada Tuhan supaya di masa liburan ini anak-anak menjadi anak-anak yang banyak melakukan kebaikan, anak-anak melakukan kebenaran firman Tuhan, anak-anak mendoakan banyak orang.
Sekarang biasanya pagi-pagi pergi ke sekolah. Anak-anak sekarang waktunya liburan, apa ya yang harus bisa kulakukan? Belajar dari Bapak Elia loh. Doain orang lain. Catat ya, planning ya buat merencanakan. Aku hari ini mau doakan siapa ya? Anak-anak ingat temenmu, kangen dengan teman sebangkumu, teman belakangmu, atau teman yang biasa duduk di depanmu. Yuk catat namanya terus doakan. Doakan, doamu didengar oleh Tuhan. Oh, kamu ingat suatu hari kamu pergi ke sekolah, kamu ingat ada kakek-kakek atau orang-orang yang kayaknya hidupnya ini perlu didoakan. Doakan. Anak-anak ingat guru-guru sekolah minggu, ingat kakak-kakak kids worship, boleh didoakan supaya kakak-kakaknya tetap sehat, kakak-kakaknya terus bisa melayani Tuhan. Oke anak-anak semuanya, Tuhan menolong memberkati kita ya. Tuhan memelihara anak-anak di masa liburan. Tuhan juga menolong anak-anak untuk melakukan firman Tuhan, menjadi berkat dengan menjadi pendoa, menjadi berkat mendoakan banyak orang sehingga melayani Tuhan di masa liburan ini di rumah masing-masing anak-anak bisa lakukan ya. Oke anak-anak, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Yuk mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Engkau memelihara hidup kami, Engkau mendengarkan doa kami, dan Engkau menolong kami untuk juga belajar berdoa, mendoakan orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang mengasihi kami juga. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Jadi mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah berkati kami hari ini. Kami boleh bersekutu bersama, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak. Kami berdoa biarlah firman-Mu hari ini mengajar hidup kami, dan kami bisa melakukan perintah-perintah-Mu, melakukan apa yang Tuhan ajarkan melalui Kak Tari pada hari ini, Tuhan Yesus. Berkatilah kami, Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Kak Tari yang sudah bercerita hari ini. Biarlah anugerah Allah, hikmat Tuhan, urapan Allah terus tambah-tambahkan kepada hamba-Mu, sehingga sungguh hamba-Mu boleh semakin luar biasa dipakai Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam pelayanannya, dalam semua yang dilakukannya, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini untuk bangsa negara kami. Tuhan berkati bangsa negara kami. Biarlah bangsa negara kami terus dalam pimpinan untuk dalam pertolongan Tuhan, dalam segala masalah-masalah yang ada. Berikan hikmat kepada pemimpin kami untuk boleh memimpin dengan hati yang takut akan Tuhan, yang melihat bahwa Tuhan memperhatikan mereka dan mereka boleh menjaga hidup mereka benar, Tuhan. Tolonglah pemimpin-pemimpin kami, Tuhan Yesus, berkatilah mereka. Kami juga berdoa untuk situasi perang yang ada di dunia ini, Tuhan Yesus, di mana ada perang-perang yang terjadi. Biarlah Engkau menolong, tidak mengakibatkan banyak krisis terjadi di bumi ini. Tolonglah Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memampukan kami untuk melihat Tuhan punya maksud bagi semua itu. Tolonglah kami Tuhan, berkatilah kami. Juga berkati orang-orang yang mengalami bencana, mengalami akibat perang. Biarlah yang ditinggalkan itu dihiburkan, dikuatkan Tuhan, dimampukan Tuhan melewati situasi ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa untuk tenaga kesehatan yang ada di negeri kami. Kami berdoa untuk para tentara, polisi, berkati mereka Tuhan. Para guru mau juga berkati. Biarlah Allah memberkati mereka dalam tanggung jawab mereka, baik sebagai pendidik, sebagai penjaga keamanan, maupun sebagai penolong dalam orang-orang yang sakit. Berkatilah Tuhan Yesus, para orang-orang yang bekerja di fasilitas umum, di hal-hal sosial. Terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini untuk semua anak-anak yang sudah boleh masuk ke masa liburan. Engkau berkati mereka dalam hidup mereka, dalam mengisi hari liburan ini. Biarlah hidup mereka seturut dengan maunya Tuhan, tidak melanggar maunya Tuhan Yesus, dan terus tetap menyiapkan diri untuk hidup berhati-hati, tidak sembarangan, menjaga hidup mereka seturut dengan firman Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di yang sering mengikuti Sunday School dan Kids Worship, Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk kasih setia Tuhan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus ada untuk kamu semua dari sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Oke, puji Sudah Tuhan. selesai. Sunday School-nya sudah selesai, anak-anak yang dikasih Tuhan. Oke, semuanya anak-anak selamat menikmati liburan ya. Iya, selamat berlibur ya. Selamat yang sudah naik kelas, Iya, selamat yang mau masuk di sekolah yang baru. Iya.
Tuhan menolong memberkati semuanya, jaga kesehatan. Puji Tuhan. Oke, yel-yel Kak Dewa. Kid worship, Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. God bless you. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Teman-teman, hari ini saya akan mengabarkan ayat hafalan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Terima kasih, shalom. Shalom, saya mau ayat hafalan Matius 6 ayat 33. Sebab itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan diberikan kepadamu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya mau ayat hafalan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya mau ayat hafalan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan diberikan kepadamu. Shalom, berkati. Shalom, saya mau ayat hafalan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya mau ayat hafalan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Shalom.